Nelayan pergi ke laut mencari ikan, nyarinya beraneka ragam. Sebelum materi saya sampaikan, maukah teman-teman menjawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya kok gak semangat gitu sih? Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Ha. Nah, gitu dong, semangat lagi kan? Perkenalkan, nama saya Arlisa Amalia Putri dari PMR Madya SMP Negeri 1 Jombang. Saya ingin mempresentasikan materi donor darah. Teman-teman tahu gak sih apa itu donor darah? Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, teman-teman tahu gak nih apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi dua. Yang pertama, donor darah sukarela. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Dan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya, tapi dia mengetahui untuk siapa darah tersebut didonorkan. Teman-teman tahu gak sih syarat apa saja yang harus teman-teman penuhi sebelum melakukan donor darah? Syarat yang pertama, berusia 18 hingga 60 tahun, yaitu usia remaja hingga lansia. Batasnya 18 sampai 60 tahun ya. Dan yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Jadi kalau teman-teman memiliki berat badan di bawah 45 kg tidak bisa ya. Dan yang ketiga, kadar hemoglobin minimal di atas 12,5 gram per desiliter. Jadi kalau di bawah 12,5 gak bisa juga ya teman-teman. Lalu untuk tekanan darah sistolik minimal 100 hingga 180 mm gram dan diastolik 50 sampai 100 mm gram. Jadi kalau di bawah itu semua tidak bisa ya teman-teman. Dan memiliki penyakit berpotensi tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, paru, kanker, kejang, hingga penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, maupun menyusui tidak diperkenalkan untuk mendonorkan darahnya. Wah, banyak banget ya syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi sebelum menjadi seorang pendonor. Teman-teman tahu gak sih apa saja manfaat donor darah? Manfaat donor darah yang pertama, mendapat kepuasan batin karena dengan donor darah kita dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Dan yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk mendapat relasi, teman, dan berperan dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah DDS, donor darah sukarela, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Kayaknya teman-teman udah pada bosen ya? Gimana kalau teman-teman nyanyi bareng aku? Nanti setelah nyanyi aku kasih pantun deh. Ayo kawan-kawan membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Nah, papan lama terpecah belah. Anak menangis meminta bola. Jangan menyerah, jangan kalah, semangat kita selalu menyala. Wah, teman-teman tahu gak nih apa saja langkah? Wah, kayaknya teman-teman udah semangat lagi nih. Yuk simak lagi materi donor darah. Teman-teman tahu gak sih bagaimana langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk menjadi seorang pendonor?
Yang pertama, teman-teman datang ke UTD, unit transfusi darah di PMI. Yang kedua, teman-teman mengisi formulir formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat penyakit. Dan yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan teman-teman sesuai syarat yang telah ditentukan. Asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah teman-teman sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat sekitar 10 menit dan aman. Teman-teman mendapatkan kartu tanda anggota donor darah karena itu sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Teman-teman tahu nggak nih peran PMR Madya dalam materi donor darah? Peran PMR Madya atau peer support dalam materi donor darah adalah mengajak ayah, ibu maupun guru untuk melakukan kegiatan donor darah dan juga mengajak teman sebaya untuk bercita-cita menjadi seorang pendonor darah. Oh iya, teman-teman tadi kan saya sudah menyampaikan syarat donor, cara donor, dan juga manfaatnya. Teman-teman semua jangan lupa ya kalau nanti sudah berumur 18 tahun, ayo jadi seorang pendonor biar banyak darah yang bisa memberikan banyak manfaat untuk sesama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.